Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk itu tolong disiapkan bukunya, alat tulisnya, dan dibuka buku paket yang dari perpustakaan kemarin yang sudah kalian terima ya. Baiklah, kita mulai saja pokok bahasan yang kedua ya pada mata pelajaran ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada dasarnya Allah menciptakan beraneka ragam makhluk hidup ya, yaitu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ya, pada hewan saja jumlahnya sampai ratusan ribu jenis hewan. Ya, demikian juga tumbuh-tumbuhan, jumlah yang cukup banyak. Ya, tentunya ini juga akan menyulitkan ya seseorang untuk mempelajarinya. Makanya akhirnya disiasati supaya kita lebih mudah mempelajari tentang hewan ataupun tentang tumbuh-tumbuhan, maka dibuatlah apa yang disebut dengan istilah klasifikasi ya, atau pengelompokan ya. Makanya di sini definisinya yaitu klasifikasi makhluk hidup suatu cara memilah-milah ya, atau mengelompokkan. Memilah itu istilah Jawa ya, sebenarnya suatu cara mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Ya, intinya bahwa klasifikasi makhluk hidup itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan lah. Ya, pengelompokan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu. Dasarnya apa? Ya, untuk mengelompokkan itu dasarnya apa? Nah, dasarnya ini sudah dibuat catatan merahnya berdasarkan atas persamaan dan perbedaan sifat atau ciri yang dimiliki. Nah, ya, misalnya di rumah kalian, ya, di lingkungan kalian, ya, di situ kalian melihat ada binatang cecak, ada binatang kadal, ada lalat, ya, ada kupu, ada ikan di akuarium, ya. Nah, itu pengelompokannya nanti bisa berdasarkan atas persamaan dan perbedaan sifat atau ciri yang dimiliki. Ya, nggak mungkin kupu-kupu kita gabungkan dengan cicak, ya, karena ciri-cirinya berbeda. Oh, berarti kupu-kupu ini sama dengan lalat karena dia mempunyai sayap. Jumlah kakinya mungkin juga sama, ya. Kemudian masing-masing punya antena. Nah, kemudian kalau yang cicak ya dikelompokkannya dengan kadal karena dia melata, ya, sehingga nanti punya kelompok-kelompok sendiri ini. Nah, pengelompokan itulah pengelompokan yang berdasarkan atas sifat dan ciri yang dimiliki, itulah yang disebut dengan klasifikasi. Ya. Oke ya, jadi yang perlu kita bahasi bahwa pengertian klasifikasi ini adalah pengelompokan. Dasarnya pengelompokan adalah persamaan dan perbedaan sifat atau ciri yang dimiliki. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang taksonomi. Taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, disebut dengan taksonomi. Jadi ilmunya itu disebut dengan taksonomi. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Ya, ini orang Swedia yang hidup di tahun
1707 ya, sampai 1778 ya, dianggap sebagai bapak taksonomi. Dia menyusun klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh atau susunan tubuh makhluk hidup. Ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Orang yang pertama kali mempelajari taksonomi namanya Carolus Linnaeus ya. Ini orang Swedia ya, Eropa. Ya, maka dia dikenal dengan bapak taksonomi ya, karena dia mempelajari pertama kali tentang klasifikasi ya. Dasar klasifikasinya Carolus Linnaeus ini adalah persamaan dan perbedaan struktur tubuh. Ya, kayak yang Pak Sasongko gambarkan tadi. Ya, di rumah ada beberapa hewan. Ya, nanti kita cari yang ciri-cirinya sama, kita kelompokkan. Ya, oh kuku ini punya sayap, lalat ini punya sayap, ini satu kelompok. Ya, cicak sama kadal, oh ini melata, ini kita kelompokkan. Jadi kita nggak mungkin menggabungkan antara cicak dengan kupu-kupu karena ciri-cirinya berbeda. Itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, taksonomi berasal dari kata dasar takson. Dalam klasifikasi dikenal adanya takson atau tingkatan unit ya, kelompok makhluk hidup mulai dari kelompok besar masih banyak perbedaannya ke kelompok kecil yang banyak persamaannya ya, yang sama nanti kita jadikan satu kelompok, yang beda ya kita bedakan nanti ya, seperti tadi itu, oh ini punya sayap, kumpulkan dengan yang punya sayap, oh ini yang melata ya kumpulkan dengan yang melata, oh ini yang hidupnya di air ya dikumpulkan yang hidupnya di air ya, seperti itu. Kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan ya. Tadi sudah disebutkan ya, dasarnya adalah persamaan dan perbedaan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah ini tadi ya. Atau yang 5 ini ya. Nah, tujuan klasifikasi ya. Yang menjadi pertanyaan, bapak klasifikasi tadi namanya siapa? Ya, bapak klasifikasi atau bapak taksonomi tadi namanya Carolus Linnaeus. Ya, tujuannya apa sih? Ilmuwan tadi atau Carolus Linnaeus tadi membuat suatu klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, ini ada tujuannya ya. Dibuat pengelompokan itu yang pertama biar manusia mudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Dengan dikelompokkan jadi mudah ya. Orang untuk mempelajari makhluk hidup. Ya, ini satu kelompok yang punya sayap tadi itu ya. Kupu-kupu, lalat ya, mungkin cangkrik. Oh, ini punya sayap, kepalanya ada antenanya, ciri-cirinya sama, satu kelompok. Jadi lebih mudah. Kalau masih dicampur, mungkin akan bingung ya. Tapi kalau sudah dipilah-pilah, dikelompokkan akan lebih mudah. Jadi tujuan yang pertama memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki ya. Ini dasarnya, dasar pengelompokannya. Ya, kemudian tujuan klasifikasi yang berikutnya bisa mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari yang lain. Ya, jadi dengan kita kelompok-kelompokkan kita jadi tahu. Ya, kelompok ini beda dengan kelompok ini. Ya, misalnya kelompok serangga, ini punya sayap, punya antena, ya, hidupnya bisa di udara, bisa di darat. Ini tentunya berbeda dengan ikan. Ya, yang jelas-jelas hidupnya di air.
Jadi kelompok ini karena dasarnya bisa perbedaan dan persamaannya. Yang sama kita jadikan satu kelompok. Ya, nanti yang nggak sama ya kita bedakan kelompok yang lainnya lagi. Supaya kita bisa membandingkan, bisa mendeskripsikan. Ya. Tuh. Dan yang keempat atau yang D, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ya, ini khususnya yang satu kelompok. Ya, adakah hubungan antara kupu-kupu dengan lalat dengan jangkrik? Ya, kan ketahuan nanti di situ. Antara cicak, kadal, buaya, kan kelihatan di situ. Ya, jadi bisa mengetahui hubungan kekerabatan ya, antar makhluk hidup. Biasanya kalau satu kelompok dia punya hubungan kekerabatan. Ya. Dan yang kelima yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ya, bisa jadi kita menemukan sesuatu makhluk hidup yang satu kelompok dengan serangga tapi kita belum tahu namanya. Ya, tapi dia masuknya ciri-cirinya sama seperti ciri-ciri serangga misalnya. Ya. Jadi badannya ada sayapnya, tubuhnya dibagi menjadi 3, kepala, dada, perut, ya, kemudian jumlah kakinya ada 6, ya, kiri 3, kanan 3, kemudian kepalanya ada antenanya, ya, kemudian matanya pasir. Nah, ini berarti kelompok serangga. Tapi belum tahu namanya, nanti bisa dikasih nama nanti sesuai dengan kelompok nama serangga. Ya, kita lanjutkan ya. Dasar-dasar klasifikasi ini tadi sudah ya. Berdasarkan bisa persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Bisa berdasarkan atas ciri, bentuk tubuh, morfologi, ya, dan alat dalam tubuh atau anatominya. Sistem pencernaannya juga bisa, ya. Kemudian ini bentuk tubuhnya juga bisa. Kalau serangga itu terdiri dari 3 bagian, kepala, dada, perut, ya. Tuh. Nanti kalau anatomi tubuhnya ya mungkin jantungnya ada berapa ruangan nanti di sini di anatomi ini. Kemudian klasifikasi makhluk berdasarkan manfaat, ukuran, bisa tempat hidup dan cara hidupnya. Jadi kalau kita kembangkan untuk klasifikasi nanti dasarnya jadi luas ya. Bisa ciri-ciri yang sama, bisa ukurannya, misalnya kalau tanaman. Kalau yang kecil-kecil disebut tanaman perdu ya. Nanti yang lebih tinggi lagi tanaman keras dan lain sebagainya. Jadi ada ciri-cirinya. Bisa berdasarkan ukurannya, bisa berdasarkan tempat hidupnya. Misalnya ada tumbuhan yang hidup di air, ya seperti misalnya enceng gondok, kangkung, teratai. Ada yang di tempat yang lembab, ya misalnya talas, ya itu kan di tempat lembab, lumut, ya. Ada yang di tempat yang kering, misalnya kaktus, kurma. Nah, itu berdasarkan tempat hidupnya. Jadi nanti dasarnya bisa menjadi luas, ya selain bisa struktur tubuhnya, bisa tempat hidupnya, ya bisa berdasarkan manfaatnya, akhirnya menjadi luas, ya karena saking banyaknya makhluk hidup itu ya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi, ya. Nah, dan berikutnya kriteria klasifikasi tumbuhan. Ya, kriteria itu syarat klasifikasi tumbuhan. Ini tumbuhan ya. Tadi hewan, karena tumbuhan. Bisa berdasarkan organ reproduksinya, ya, atau alat perkembangbiakannya. Menggunakan spora kah, atau mungkin bunga. Ya, karena pada bunga ini terdapat alat perkembangbiakan bunga yang jantan, yaitu serbuk sari, dan yang betina, yaitu butik. Ya. Atau mungkin hanya cukup spora. Ya. Dan berdasarkan habitusnya termasuk perdu, semak atau pohon, ya.
Kalau perdu itu sangat kecil, tumbuhan yang kecil-kecil ya, perdu. Nanti yang agak tinggi semak, yang menjulang tinggi kayak pohon jati, pohon mahoni. Nah ini pohon namanya, berdasarkan ukurannya, bentuk ukuran daun dan sebagainya. Jadi klasifikasi ini nanti pengelompok dasarannya menjadi luas ya. Bisa berdasarkan ciri-cirinya itu luas, ciri-ciri makhluk hidup itu luas ya. Apakah ciri-ciri berdasarkan struktur tubuhnya atau ciri-ciri berdasarkan tempat hidupnya, habitatnya, atau ciri-ciri berdasarkan ukurannya, luas ya. Tapi semua itu merupakan dasar untuk membuat pengelompokan atau klasifikasi. Oke, lanjutkan. Dan kriteria klasifikasi hewan ya, itu juga ciri-cirinya juga jadi banyak. Kalau pencernaan makanan, hewan tingkat rendah tidak punya, hewan tingkat tinggi punya. Tingkat rendah itu seperti misalnya amoeba, bakteri ya, itu termasuk hewan yang sangat kecil lah, mikroskopis namanya. Biasanya tidak punya alat pencernaan. Kalau yang besar kayak kambing, ayam punya yang tingkat tinggi, termasuk hewan tingkat tinggi ya. Apakah dasarnya mungkin juga bisa kerangka tubuh ya, skeleton, kerangka luar, kerangka tubuh dalam skeleton, endoskeleton ya, sebenarnya lengkapnya sebenarnya endoskeleton ya. Nah ini kalau yang kerangka luar yaitu eksoskeleton, kalau kerangka dalam namanya endoskeleton ya. Kalau kerangka tubuh aja skeleton. Contoh hewan yang rangka luar apa nih? Yang eksoskeleton, rangkanya itu di luar. Contohnya kepiting, ketam, itu rangkanya di luar ya. Kalau rangkanya di dalam apa? Ya, kambing, manusia, itu rangkanya di dalam, tulangnya di dalam. Itu di dalam, endoskeleton ya. Kalau exit berarti di luar ya. Ingat-ingat ya. Jadi bisa berdasarkan atas kerangka tubuh, apakah kerangka tubuhnya di luar atau di dalam ya. Dan anggota gerak, apakah dengan kaki atau dengan bukan kaki ya, di macam-macam nanti. Ini kriteria klasifikasi hewan. Dan yang berikutnya, perbedaan urutan takson hewan dan tumbuhan. Ini saya tambahkan ya, karena ini ada bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, tapi hampir sama pada dasarnya ya. Untuk itu kalian harus hafal ya, urutan tingkat hewan yang paling tinggi atau tumbuhan yang paling tinggi sampai ke rendah itu harus hafal ya. Itu dibuat untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup. Itu disebut dengan istilah urutan takson ya, urutan kelompok. Yang paling tinggi disebut dengan istilah dunia kalau dalam bahasa Indonesia ya, atau regnum dalam bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris kingdom. Dulu dalam bahasa Latin juga disebut kingdom juga. Kingdom itu kerajaan atau dunia ya. Misalnya dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan ya, kan ada. Kalau dalam acara televisi itu ada flora dan fauna ya. Kalau fauna untuk binatang, dunia binatang ya, yang menggambarkan, menceritakan tentang binatang yang bermacam-macam. Kalau flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan yang menggambarkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan ya. Nanti dikelompokkan menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Kalau pada tumbuh-tumbuhan disebut dengan istilah division itu bagian ya.
Kalau pada hewan pilum namanya. Ya. Nah, kemudian jadi menurun ya dari dunia, kemudian menjadi bagian menjadi kelas, kelas, kemudian ordo itu bangsa, kemudian family, ya, kemudian genus itu marga, kemudian spesies itu jenis, ya, ini harus hafal ya, makanya untuk bisa hafal ini dikasih cara untuk menghafalkannya. Kalau tumbuh-tumbuhan divisio, tingkat-tingkat ini perbedaannya di tumbuh-tumbuhan sama hewan. Kalau di tumbuh-tumbuhan divisio, kalau di hewan filum. Ya, untuk menghafalkannya demikian. KD, kalau misalnya tolong sebutkan urutan takson dari urutan takson tumbuh-tumbuhan dari urutan yang paling besar ke urutan yang paling kecil. Berarti pertama adalah K, kingdom. Bawahnya divisio, ya, bagian. Kemudian jangan P ya, P ini untuk hewan ya. Adalah kelas atau klasis atau kelas. Ya, kelas, kemudian ordo itu bangsa. Kemudian FA nih ya, FA ini family. Family itu adalah suku. Kemudian GE itu genus, itu adalah marga, yang terakhir adalah spesies. Ingatnya adalah Cadecofagus. Nah, Cadecofagus. Kingdom, divisio, ya, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Ya, kalau kalian disuruh menyebutkan hewan, ya berarti kingdom, kemudian filum, jangan divisio, filum. Kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Ya, seperti itu. Harus hafal gitu. Spesies itu berarti bagian dari hewan atau tumbuhan yang paling kecil. Ya, kalau ini jenis. Ya. Jadi di bawahnya marga ya lebih kecil lagi. Ya, hafalin ya. Kalau tumbuh-tumbuhan KD Cofagus. Kalau hewan KP Cofagus. Ya, ingat tuh. Lanjut. Kemudian urutan takson ini udah ya, dari kingdom, perasaan, divisio, tumbuhan, klasis, kelas, ordo, bangsa udah nih ya, kayak tadi nih. Ya. Nah, ini yang tumbuhan yang ini ya, divisio dalam kurung tumbuhan. Ini filum dalam kurung hewan. Ya. Apalagi sama nih, saya buatkan cara yang sama. Ya, kalau tumbuhan ya KD Cofagus, kalau tumbuhan ya KP Cofagus. Ya, kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Ya, genus itu apa? Marga, famili, suku, ordo, bangsa, kelas ya kelas. Divisi itu bagian, ya, filum bagian, sama kingdom itu dunia atau kerajaan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh tingkatan takson tumbuhan. Ya. Nah, dunia tumbuhan itu disebut dengan istilah plantae misalnya tumbuhan. Makanya dalam bahasa Inggris kan plant itu tumbuhan ya. PLNTAE ya. Dunia tumbuh-tumbuhan disebut dengan kingdom. Kingdomnya adalah plantae. Dunianya, dunia tumbuh-tumbuhan. Subkingdomnya, bagian dari kingdomnya yaitu Thraciobionta ya, atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisi Spermatophyta atau menghasilkan biji. Ya, ini ada tambahan 2 nih ya. Tapi biasanya jarang ditanyakan nih. Biasanya ya langsung kingdom, atau langsung divisi kayak tadi tuh. Kingdom, divisi, kelas, ya nggak pakai subkelas lagi biasanya. Ya langsung ordo, family, genus, dan spesies. Ya, divisinya adalah Magnolophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya kelas monokotil ya, atau berkeping 1.
Ya, seperti itulah. Sampai yang terakhir yaitu spesiesnya namanya sime. Sime. Sime itu tumbuhan jagung. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Itu nama-nama latinnya ya. Nanti sedikit-sedikit sambil dibaca buku paketnya, insya Allah kita tahu. Nah, ini kalau untuk hewan, takson hewan. Nah, kingdomnya Animalia. Ya, karena ini hewan, maka bukan divisio, yang bawahnya adalah filum. Ya, filumnya adalah Chordata. Ya, bagian divisio itu kalau sama, kalau tumbuhan divisio, kalau ini filum Chordata. Ya. Pak ini kok enggak P, boleh P, boleh F ya. Dan bawahnya lagi yaitu kelas ya. Kelasnya adalah kelas mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Ya, ordonya bangsanya yaitu karnivora. Kalau dia bangsa pemakan daging. Familinya, sukunya yaitu Paldae ya. Kemudian genusnya, marganya yaitu Panthera. Ya, spesiesnya adalah Panthera tigris ya. Panthera tigris. Jadi nama Latin daripada harimau itu biasanya diambil dari genus dan spesies. Genusnya Panthera, spesiesnya tigris, dan disebut dengan Panthera tigris gitu. Ya. Ya, kita lanjutkan. Aturan pemberian nama ilmiah. Ya. Carolus Linnaeus tadi Bapak taksonomi tadi menggunakan sistem yang namanya binomial nomenklatur atau tata nama ganda ya. Menurut sistem binomial nomenklatur, setiap organisme diberi nama ilmiah dengan dua kata. Ingat ya, hanya dua kata. Ini kata pertama menunjukkan genus atau marga, dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar ya. Huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar. Kata kedua menunjukkan spesies atau jenis, yang semuanya ditulis dengan huruf kecil. Nah, nanti biasanya sering keluar dalam soal nih ya, penulisan nama-nama ilmiah dari tumbuh-tumbuhan atau hewan ya, tapi harus berdasarkan nomenklaturnya atau binomial nomenklaturnya. Penulisannya, kedua kata harus digarisbawahi. Kalau tegak digarisbawahi atau dicetak miring. Jadi kalau tegak digarisbawahi, tapi kalau dicetak miring tidak usah digarisbawahi. Contohnya nih, padi ya. Ditulisnya Oryza sativa. Ya. Nah, ini yang pertama O-nya harus besar ini. Kalau S-nya ini kecil nggak apa. Nah, ditulisnya miring. Ya, Oryza sativa. Oryza ini adalah marganya atau genusnya. Sativa ini adalah spesiesnya atau jenisnya. Ya, jadi nama ilmiahnya ini diambil dari marga sama jenisnya. Ya, atau genus dengan spesiesnya. Ya, ingat. Ini dicetak miring. Huruf pertamanya harus besar, yang lainnya kecil. Dan sime, ya, sime itu jagung. Nah, ini ditulisnya seperti ini. C ini, CE ini nama genusnya atau marganya. Me-nya ini adalah nama spesiesnya atau jenisnya. Ya, jadi ada dua kata kan ini ya. Yang pertamanya besar dan dicetak miring. Kalau nggak dicetak miring boleh nggak Pak? Ya boleh, tapi harus digarisbawahi. Jadi kayak gini. Ini tegak tulisannya, tapi digarisbawahi. Tapi ingat,
ya. Yang depan harus besar tulisannya, yang tengah yang dari spesiesnya kecil aja. Simei, ya seperti itu. Paham ya? Oke, lanjutkan. Kunci dikotomi atau kunci determinasi. Kunci dikotomi atau determinasi suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan tingkatan takson makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotomi. Ya, kunci dikotomi didasarkan pada ciri yang berlawanan. Ingat ya, jadi kalau kunci dikotomi atau determinasi, ya, ini dipergunakan untuk menentukan tingkatan takson makhluk hidup. Ya, dasarnya adalah ciri yang berlawanan. Oke, supaya agak sedikit paham, ya, dapat kita lihat di sini. Ya, dengan menggunakan ciri yang berlawanan. Nah, ini contoh dikotomi. Misalnya kita temukan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam suatu lingkungan di daerah pegunungan misalnya ya. Di situ ada lumut, ada tanaman suplir, jagung, kedelai, terung terong tuh ya, melinjo. Nah, kita mau membuat contoh kunci dikotomi atau determinasi. Tadi kan kalau kita lihat di sini tadi ya, dasarnya kan menggunakan ciri yang berlawanan ya. Makanya di sini dibuat ya segala sesuatu yang berlawanan. Berspora, bawahnya ditulis tidak berspora. Ya, berspora. Kemudian yang bersporanya apa nih? Dari sekian banyak tanaman ini. Yang berkembang dengan spora itu adalah suplir sama lumut. Ya, berarti yang berkembang biak tidak dengan spora, ya sisanya jagung, kedelai, terung, melinjo. Ya. Nah, ini ditulisnya di sini 1A ya nih ya, 1A. Bawahnya 1B. Ya. Mudah-mudahan jelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang 1A ini kita kembangkan lagi nih. Masih bisa dibedakan. Berdasarkan apa? Berbatang jelas sama tidak berbatang jelas, yang berlawanan. Ya, yang berbatang jelas suplir, yang tidak berbatang jelas adalah lumut. Nah, dari sini sudah nggak bisa dikembangkan, dibedakan lagi nih. Ya, nggak bisa dibedakan karena sudah tidak ada yang bisa dibedakan. Nah, sekarang yang ini, yang kelompok jagung, kedelai, terung, melinjo ini masih dibedakan lagi. Satunya biji tertutup, satunya biji terbuka. Ya. Nah, atau monokotil ya sama bukan ya. Angiospermia sama gymnospermia kalau dalam latinnya ya, biji tertutup dan biji terbuka. Jagung, kedelai masuk terung, masuk sini, masuk biji tertutup. Ya, sedangkan biji terbuka adalah melinjo. Yang ini ya, ini berarti menjadi 2B, 3B ya. 2B sama 2B. Kalau yang ini 2A, 2A, 2B. Ini berarti 3A, 3B kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak kelihatannya kurang jelas nih ya. 3A, 3B. Nah, kemudian yang 3A ini bisa dipecah lagi menjadi tumbuhan biji berkeping 2 dan tumbuhan biji berkeping 1, dikotil sama monokotil. Yang dikotil contohnya kedelai sama terung ya, yang berkeping satunya adalah jagung ya. Ini sudah nggak bisa dibedakan lagi, tapi yang atas masih bisa berdasarkan atas bunganya. Yang berbunga kupu-kupu contohnya kedelai, satunya berbunga terompet contohnya terung
ya, E5A, 5B, ya, nah, seperti itu. Itu contoh kunci dikotomi atau determinasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, contoh kunci determinasi tumbuhan, ya. Ini sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Jadi dibuatnya berlawanan. Satu tumbuhan yang berspora, semua tidak berspora. Kalau jelas ini, ya ini yang sama seperti tadi itu ya, sama seperti tadi. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang untuk hewan, ya misalnya ada beberapa hewan, ya untuk supaya kita bisa mempelajari dengan mudah, kita kelompok-kelompokkan, ya dengan cara kunci determinasi atau kunci dikotomi tadi. Kita buat ciri-ciri yang berbeda. Yang nomor 1, ya ini Homo piolothermis, ya, atau hewan berdarah dingin, ya, sama Poikilothermis, hewan berdarah panas. Ini kan berlawanan, satunya berdarah dingin, satunya berdarah panas, ya. Berdarah dingin itu artinya hewan tersebut mempunyai suhu yang berdarah dingin yang tergantung dari suhu lingkungannya. Contohnya ikan, ya, itu berdarah dingin, ya. Ini berdarah panas, ya. Contohnya burung. Jadi tidak tergantung dari suhu lingkungan, jadi suhunya stabil. Kalau ini suhunya bisa berubah-ubah tergantung dari suhu lingkungannya, contohnya ikan. Kemudian satunya hidup di darat, satunya hidup di air, ya. Kemudian memiliki rambut atau bulu, ini memiliki zat tanduk, ya. Kemudian ada kelenjar susu yang nanti disebut dengan istilah mamalia, dan tidak ada kelenjar susu disebut dengan apes, ya. Alat gerak sirip, alat gerak bukan sirip, ya. Jadi ini kuncinya itu, jadi dibuat satunya alat geraknya sirip, satunya berarti bukan sirip, satunya berasal paru-paru, satunya dengan insang, ya. Nanti jantung 3 ruangan, jantung 4 ruangan, ya. Jadi nanti kalau misalnya di sebelah kirinya itu ada banyak hewan, ya, disuruh mungkin ada ikan, ada kadal, ada burung, ya, ada kelinci, ya, ada katak. Nah, kalian bisa pakai ini, ya. Katak misalnya, katak termasuk mana ini? Oh, termasuk hewan berdarah dingin, karena dia hidupnya di air tergantung dari suhu lingkungan, ya. Hidupnya di mana, di darat atau di air, ya. Kalau itu bisa di darat, bisa di air, ya, hewan yang hidup di dua alam itu, ya. Tetapi dilihat ciri yang lainnya, ya. Alat geraknya apa ini? Oh, dia alat geraknya bukan dengan sirip, ya, dengan kaki. Kemudian nafasnya dengan apa? Ya, nanti akan ketemu nanti di sini, nanti akhirnya amfibia, ya. Kalau misalnya ada hewan diambil, diamati, ya, hewannya berdarah panas, hidupnya tidak di air tapi di darat, memiliki rambut atau bulu, ya, memiliki rambut atau bulu, ya. Kemudian alat geraknya, oh udah nggak ada alat geraknya, ya, sayap tadi, ya, berarti itu namanya apes, burung, ya, seperti itu. Ya, kalau ikan ya berarti dia berdarah dingin, hidupnya di air,
ya. Kemudian ini nggak masuk, 48 nggak masuk. Kemudian langsung alat gedaknya adalah dengan sirip, ya. Kemudian bisa lanjut lagi bernapas dengan insang, itu namanya nanti Pisces, ya. Nah itu ya, jadi itu sedikit gambaran contoh kunci determinasi. Nanti kita buatkan ringkasan, ada contohnya, ya, supaya kalian bisa lebih paham, ya, ada contohnya untuk membuat kunci determinasi. Sekian anakku sekalian, sementara sampai di sini aja dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya, ya, dan nanti dipelajari lagi di buku paket yang telah kalian terima, ya, supaya lebih mudah untuk memahami lagi. Dan kalau perlu nanti dicatat, ya, hal-hal yang penting dari apa yang disampaikan Bapak. Ya, terima kasih. Mohon maaf sudah ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.